Penaklukan Konstantinopel bagian 5. Berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Dalam beberapa minggu pengepungan, pertahanan Konstantinopel masih belum tertembus. Sedangkan armada laut Turki Utsmani masih tertahan oleh rantai yang mengunci rapat mulut perairan Tanduk Emas. Sultan Muhammad kemudian memerintahkan pasukannya membangun jalan kayu gelondongan yang diberi minyak, membentang di Bukit Galata. Antara tanggal 21 hingga 22 April 1453, sebanyak 70 kapal perang Turki Utsmani ditarik melintasi daratan. Turki Utsmani mengambil resiko karena kapal-kapal yang ditarik melintasi daratan itu terputus dari armada utama di Bosforus. Para penjaga Konstantinopel seketika terkejut melihat kapal-kapal Turki di Tanduk Emas. Masuknya kapal-kapal Turki membuat aliran suplai dari kapal-kapal Genoa di Pera terancam, dan para pasukan penjaga di sepanjang tembok laut Tanduk Emas yang melihat kapal-kapal Turki di depan mereka seketika moralnya runtuh. Pada malam hari 28 April, armada laut Genoa melakukan serangan mendadak ke armada Turki di Tanduk Emas. Armada laut Genoa menggunakan api Yunani. Senjata ini telah digunakan oleh Kekaisaran Bizantium sejak abad ke-7 Masehi. Pertempuran malam hari di perairan Tanduk Emas itu berlangsung dengan sengit. Armada Turki harus menahan gelombang serangan armada Genoa yang menembakkan api Yunani. Pertempuran di Laut Tanduk Emas itu berakhir dengan mundurnya armada Genoa. Mereka menderita korban jiwa yang terlalu besar. Keberadaan armada laut Turki memaksa sebagian pasukan penjaga kota ditarik untuk memperkuat tembok pertahanan di Tanduk Emas. Hingga sebulan berikutnya, tembok-tembok Konstantinopel masih mampu bertahan dari berbagai serangan. Memasuki pertengahan bulan Mei 1453, Turki Utsmani melakukan penggalian bawah tanah untuk menerobos pertahanan kota. Penggalian terowongan itu melibatkan para penambang Serbia yang dikirim dari Novo Brdo. Penambangan tersebut gagal. Para penjaga Konstantinopel mengetahui posisi terowongan dan melakukan sabotase. Menyikapi tidak adanya kemajuan berarti, Sultan Muhammad dan para perwira tinggi mengadakan pertemuan Dewan Perang. Dewan Perang mengambil keputusan serangan massal ke seluruh pertahanan Konstantinopel. Pada 27 Mei, armada laut Venesia berkekuatan 12 kapal mencapai Konstantinopel. Kaisar Konstantinus hanya mendapatkan laporan bahwa tidak ada lagi armada besar yang akan datang. Tanggal 29 Mei setelah tengah malam, pasukan Turki Utsmani mulai melancarkan serangan besar-besaran. Serangan berlangsung di istana Blachernai. Sisi tembok di barat laut telah mengalami kerusakan akibat tembakan meriam. Titik inilah yang dijadikan serangan utama. Pasukan Turki berhasil memasuki kota pada tahap-tahap awal serangan, namun mereka berhasil dipukul mundur. Hingga kemudian, gelombang terakhir serangan yang terdiri dari unit Janissary berhasil menembus pertahanan istana Blachernai. Giovanni Giustiniani yang turut mempertahankan Blachernai terluka dan harus dievakuasi. Terlukanya Giustiniani ini membuat kepanikan para pasukan penjaga kota. Pertahanan Konstantinopel diambang kehancuran setelah bendera Turki Utsmani berkibar pada sebuah gerbang kota. Para pasukan penjaga kota mundur dari pertempuran dan menyelamatkan diri. Kaisar Konstantinus akhirnya tidak dapat mencegah pasukan Turki memasuki kota. Pasukan Venesia berlari menuju kapal-kapal mereka dan sebagian pasukan Genoa mundur ke Galata. Serangan pasukan Turki terus masuk ke dalam kota. Pasukan Turki Utsmani menyebar ke jalanan kota Konstantinopel. Di sisi Tanduk Emas, armada laut Turki juga telah menguasai bagian tembok-tembok pertahanan. Venesia berhasil mendobrak gerbang Tanduk Emas dan melarikan diri menggunakan kapal, disusul dengan kapal-kapal Genoa yang mencoba keluar. Namun, armada Turki segera kembali mengendalikan perairan di Tanduk Emas. Beberapa kapal Genoa tidak lolos dari Tanduk Emas. Mereka menjadi tawanan perang. Sedangkan nasib Kaisar Konstantinus XI tidak diketahui dengan pasti. Pelaut Venesia Niccolo Barbaro mencatat dalam buku hariannya bahwa Konstantinus XI gantung diri ketika pasukan Turki memasuki gerbang San Romano. Sumber-sumber lainnya menyebutkan bahwa Kaisar Konstantinus XI tewas dalam pertempuran di jalanan Konstantinopel. Sore hari 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad II memasuki kota. Konstantinopel telah sepenuhnya dijatuhkan. Sultan Muhammad kemudian menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Kesultanan Turki Utsmani. Nama Konstantinopel diubah menjadi Istanbul, yang artinya kota sultan.
Jatuhnya Konstantinopel sekaligus mengakhiri era 1300 tahun Kekaisaran Bizantium.